Halo, kembali lagi dengan saya Vicky. Di episode kali ini saya sebenarnya ingin cerita tentang bagaimana menulis itu bisa menata pikiran. Nah, ini sebenarnya lebih ke sharing saya pribadi. Jadi, apa ya? Saya yakin banyak orang yang ngerasa overthinking. Pikiran kita suntuk, ngerasa penat banget. Terus apa lagi? Intinya ruwet lah. Nah, kadang kita nggak sadar banyak yang bisa dibilang lebih kepada kalau kita suntuk, sumpah itu kalau nggak bisa segera kita atasi, maka akan mempengaruhi banyak kehidupan kita. Misalnya kerjaan, kalau udah kerja memang ketika ini untuk banyak yang nggak bisa selesai, pikiran malah kacau. Harusnya pekerjaan itu lebih mudah kita selesaikan, malah nggak bisa. Nah, di situ sebenarnya problemnya apa? Karena banyak kita pikirin at the same time, pada satu waktu yang sama. Kalau misalnya gini, kalau misalnya saya sendiri, yang paling ketika udah banyak komplain dari beberapa customer, terus registrasi produk di BPOM banyak yang belum selesai, kena banyak note, terus apalagi ya, persiapan audit. Nah, itu bener-bener bingung mana nih yang mesti kita selesaiin lebih dahulu, mana hal yang harus saya dahulukan jadi prioritas. Nah, di situ sebenarnya pengennya kita pengen nyelesain semua, pengennya seperti itu, dan aku sendiri ternyata ngerasa nggak bisa. Pada satu waktu yang sama harus nyelesain A, B, C. Di satu sisi yang lain pengen juga nyelesain D, E, F, G. Ternyata nggak bisa. Jadi nggak tambah kelar, malah tambah lama, dan yang udah kelar pun malah salah. Nah, baru kemarin coba refleksi apa sih yang mesti kita prioritaskan, mana yang harus aku prioritaskan nih ngerjainnya. Nah, ketika pada saat deadlock banget, suntuk banget, tibalah nemu kayak coretan-coretan kertas. Pada saat itu ambil kertas, yang saya lakuin apa? Tulis saja apa yang lagi pikirin. Misalnya komplain kemarin, saya tulisin mulai komplain 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mana produk registrasi BPOM memang yang kena note. Terus yang ketiga, persiapan audit yang mesti tak selesaiin, mana yang kurang ini, kurang itu. Itu saya tulis dalam satu lembar kertas putih. Nah, setelah setelah tulis semua, terus tiba-tiba saya baca ulang. Oh iya nih, dari situ tuh sebenarnya saya tahu, oh yang komplain A nih yang mesti saya selesaiin karena urgent, udah lama. Kemudian saya mesti setelah fokus di sini harus ke selesaiin yang produk yang mesti diregistrasi yang udah kena note. Yang ketiga baru persiapan audit. Dan saya tahu mana yang bisa nentuin ini ya karena udah saya tulis. Nah, di sini yang learning point yang aku dapat, bahwa ternyata dengan nulis bisa membantu menata pikiran, mana yang mesti kita dahului, mana yang menjadikan kita prioritas, mana yang mana yang mesti aku selesaiin terlebih dahulu.
Dan di situ karena ya nulis. Jadi kenapa bisa gitu? Jawabannya adalah dengan nulis itu apa? Membuat pikiran atau sesuatu yang abstrak dalam pikiran kita itu menjadi lebih real, menjadi lebih nyata, lebih tangible lah, kasarnya seperti itu. Jadi kan gini contohnya, kalau misalnya semua yang lagi kita pikirin kan semuanya di dalam otak kita nih. Jadi apa namanya, banyak banget, penuh banget yang ada di pikiran kita. Dan itu sebenarnya sesuatu yang abstrak, kita nggak tahu nih, semua itu kayak di awang-awang, di cloud lah kalau bahasa ini. Nah, di awang-awang kita nggak tahu. Nah, dengan nulis, dengan menuangkan apa yang ada di otak kita nih itu ke dalam sebuah media atau medium yang membuatnya lebih real, lebih tangible, lebih nyata. Nah, dari situ sebenarnya kita tahu bahwa oh ini loh yang perlu kita beresin dulu, oh ini yang mesti kita pikirin, ini yang nanti bisa kita tunda, nah dan sebagainya seperti itu. Ya dari apa ya, dari nulis. Dan apa namanya, believe it or not, ya bantu banget di situ, mana skala prioritas. Kemudian dari nulis, kedua selain menata pikiran, membuatnya lebih nyata, itu lebih membuat terstruktur. Apa sih kekurangannya? Jadi gini, kalau misalnya kita punya ide nih, ide nulis, kita tulis nih garis besarnya. Kemudian apa yang pengen kita bahas, kita tulis saja. Dan dari situ kita tahu, bisa menata, oh ini harusnya lebih dulu nih. Kemudian poin A, poin B, poin C, dan sebagainya. Jadi itu dari mana ya? Dari nulis. Itu yang sebenarnya apa namanya, perlu kita coba ketika memang lagi overthinking, lagi apa namanya, penuh banget. Kenapa? Karena benar-benar apa namanya, membuatnya lebih real, lebih nyata. Dan ya dari nulis kita tahu skala prioritasnya dari mana. Tapi itu memang nggak tahu efektif bagi teman-teman semua yang lagi dengerin atau bisa cocok atau enggak. Tapi ini yang memang saya sendiri ngalami. Ya dari nulis itu yang membantu saya sendiri bisa menata ya, membuatnya lebih struktur, lebih apa ya, sehingga nggak bisa acak, nggak bisa random. Nah dari nulis. Mungkin itu yang ingin saya bagikan di episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang dirasa bermanfaat, bisa dibantu untuk share ke teman-teman semua. Itu aja dari saya izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.